bertemu lagi di sesi keempat yang kita bicarakan hari ini mengenai bagaimana bahagia dengan cara bersyukur. Nah, saya akan bercerita kembali lagi. Hari ini sebelum engkau berpikir untuk mengucapkan kata-kata kasar, ingatlah akan seseorang yang tidak bisa berbicara. Sebelum engkau mengeluh mengenai cita rasa makananmu, ingatlah akan seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Sebelum engkau bertengkar karena rumahmu yang kotor dan tidak ada yang membersihkan atau menyapu lantai, ingatlah akan seseorang gelandangan yang tinggal di jalanan. Sebelum merengek karena harus menyupir terlalu jauh, ingatlah akan seseorang yang harus berjalan kaki untuk menempuh jarak yang sama. Ketika seorang lelah dan mengeluh tentang pekerjaanmu, ingatlah akan para pengangguran, orang cacat dan mereka yang menginginkan pekerjaanmu. Hidup adalah anugerah, jalani, nikmati, rayakan, dan isilah dengan baik dan penuh rasa syukur. Bukan bahagia yang membuat kamu bersyukur, melainkan bersyukur yang membuatmu bahagia. Bahagia dengan sedekah. Pernahkah Anda memberikan bantuan kepada orang lain dan Anda merasa sangat bahagia karena telah membantu orang tersebut? Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, lihatlah senyum mereka ketika Anda memberi mereka. Tak bahagiakah Anda membuat orang lain tersenyum? Saya yakin Anda pasti bahagia. Tapi tahukah Anda, jika mereka diberi tidak hanya membuat Anda bahagia, tapi juga menjadikan Anda orang kaya. Orang yang suka memberi atau berbagi itu sesungguhnya telah memiliki mental kaya. Sebelum Anda kaya, tentu Anda terlebih dahulu harus memiliki mental orang kaya. Memberi membuat pikiran Anda jadi positif. Anda harus terus berpikir bahwa Anda benar-benar kaya. Jika sudah begitu, maka hukum alam yang mengatakan bahwa apa yang Anda pikirkan, itulah yang terwujud. Akan terjadi pada Anda. Anda akan benar-benar menjadi orang kaya. Yakinlah. Berbagi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Apa saja yang Anda miliki, bagilah kepada orang lain. Jika Anda memiliki harta yang banyak, bagilah harta itu kepada sesama. Sekecil apapun sedekah yang Anda berikan, pasti bermanfaat bagi orang lain. Jika Anda orang yang berilmu, sampaikan walau hanya satu kalimat atau satu pelajaran yang bermanfaat. Jika Anda orang yang tak punya harta, tak punya ilmu, gunakanlah tenaga Anda untuk membantu orang yang membutuhkan. Jika Anda ingin hidup bahagia, mulai detik ini dan terus mengalaminya sepanjang perjalanan hidup Anda di dunia ini, maka berbahagialah dalam berbagi. Semakin sering Anda memberi, maka Anda akan menerima kebahagiaan yang lebih besar dari apa yang pernah terbayangkan oleh diri Anda sendiri. Percayalah. Spiritual Emotional Freedom Technique. Sebagian besar penyakit ternyata berasal dari gangguan emosi atau psikologis. Contohnya sederhana, ketika stres ada yang mengalami diare, ada juga yang mulas. Ada juga akibat beban pikiran orang mengalami masalah di lambung. Istilahnya adalah psikomatis, yaitu gangguan emosi yang menimbulkan penyakit. Ada suatu teknik mengobati gangguan emosi yang menimbulkan penyakit, yaitu Spiritual Emotional Freedom Technique. Dikembangkan oleh Gary Craig sebagai solusi tercepat dan termudah untuk mengatasi berbagai masalah fisik dan emosi, serta untuk meningkatkan performa kerja. Suatu metode yang membuat diri penderita bisa menerima persoalan yang mengganggu stabilitas emosinya. Misalnya marah. Jika penderita bisa berdamai dengan situasi yang mengganggu emosinya, maka penyakit-penyakit fisik akan sirna dengan sendirinya. Fisik akan sirna dengan sendirinya. Tidak mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan tidak akan pernah Anda miliki jika Anda hanya melihat kebahagiaan milik orang lain. Anda tidak akan pernah bahagia jika terus membandingkan hidup dengan hidup orang lain. Sekarang, coba renungkan seberapa sering Anda merasa bahwa orang lain jauh lebih bahagia dari Anda. Nah, kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.